Ini saya bisa klik-klik saja toh? Tinggal klik aja. Tunggu. Sama aku lihat semua di sini. Seperti kemarin itu muncul semua. Mati dulu, mikrofonnya. Hah? Allah. Mulai balik tadi. Film itu yang samping kasur. Handset. Samping Susan dekat pintu. Kan kalau bangun sekolah itu pasti ulang. Wah, kerennya bang. Apa? Pin apa? Sudah, Pak. Apa pertama ini? Pusnatku sih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ahmadi, salah satu co-host di dalam room Zoom di PKKMB 2020. Langsung saja, saya mempersilakan kepada Ibu Ade Fidra untuk membawakan materi tentang pengenalan sistem siakat. Kepada Ibu Fidra, dipersilakan. Ya, terima kasih, Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi-pagi adik-adik ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terkhusus selamat bergabung di program studi antropologi. Ya, kali ini saya akan membawakan materi Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD. Kemudian cara mengakses SIAKAD, langkah-langkah penggunaan SIAKAD. Apa itu SIAKAD? Ya, jadi perlu kita ketahui bersama ya bahwa SIAKAD adalah sistem informasi akademik. Jadi sistem ini memberikan kemudahan kepada seluruh pengguna dalam kegiatan administrasi akademik kampus secara online ya. Jadi secara online seperti penerimaan mahasiswa baru yang kemarin sudah terlewati ya. Kemudian ada pembuatan kurikulum, pembuatan jadwal, terutama untuk mahasiswa yaitu pengisian KRS atau Kartu Rencana Studi. Dan pengisian nilai juga di SIAKAD ini, pengolahan data dosen dan mahasiswa. Ya, jadi caranya masuk ke SIAKAD menggunakan berbagai macam browser saja. Terserah, Anda mau pilih browser yang mana, Mozilla kah, Google Chrome kah? Jadi kamu buka di Mozilla atau Google Chrome. Setelah itu akan muncul tampilan semacam ini. Perhatikan pada bagian bawah akan muncul tampilan semacam ini di pojok kiri sebelah atas. Kalian akan menuliskan alamat webnya siakad2.untad.ac.id. Kalau bisa dicatat ya adik-adik, supaya Anda mudah masuk ke SIAKAD. Jadi dicatat ini alamatnya siakad2.untad.ac.id. Setelah itu Anda search, maka akan muncul tampilan semacam ini. Di samping ini akan muncul tampilan semacam ini. Akan muncul tampilan semacam ini, login ya. Setelah itu, pada username, Anda mengetikkan nomor stambuk. Nomor stambuk kalian, ya ini contoh nomor stambuk ADM, tapi kalau Antro itu kodenya 3. Jadi misalnya B301-20-001, jadi tidak dispasi. Langsung saja diketik nomor stambuknya tanpa spasi. Kemudian passwordnya, jadi di sini ada konfirmasi semalam dari UPTTIK bahwa katanya passwordnya itu bukan angka 1, tapi nomor stambuk kalian lagi ditaruh di passwordnya.
Ya, jadi nomor stambuknya lagi ya ditaruh di password, bukan angka 1 ini. Karena ada konfirmasi semalam. Kemudian ada di bawah pilihan menu dosen atau mahasiswa. Kalian pilih mahasiswa. Mahasiswa, setelah itu login. Setelah login, maka akan muncul tampilan semacam ini. Tampilan semacam ini. Jadi kalian akan klik profil. Profil ya. Yang pertama kalian klik itu adalah profil. Apa saya terlalu cepat ya? Iya. Nanti kalian klik profil. Setelah itu akan muncul tampilan semacam ini. Jadi kalian diperintahkan untuk melengkapi data. Di sini ya, data pribadi. Jadi semua nama mahasiswa harus sesuai dengan ijazah, tempat tanggal lahir jangan ada yang salah-salah. Biasanya ini juga jenis kelamin. Yang perempuan jadi laki-laki, yang laki-laki jadi perempuan. Itu tidak boleh salah ya. Kemudian nama ibu juga kadang-kadang salah. Ada juga biasa saya perhatikan, namanya itu ada titik, ada tanda sambung, karena kurang diperhatikan ya. Kurang diperhatikan. Kemudian, belum selesai yang pertama tadi. Nah, setelah data pribadi, oh ya, ini juga yang penting, NIK. NIK-nya juga harus dimasukkan. Kalau yang sudah punya KTP, penting untuk memasukkan NIK-nya, ya. NIK dan seterusnya di bagian bawah juga pokoknya dilengkapi semuanya. Alamat yang paling penting. Kan biasanya mahasiswa, kebanyakan mahasiswa ini pendatang. Jadi di Palu pasti ngontrak atau kos-kosan. Jadi jangan alamat yang sementara ya disimpan di sini. Kalau yang masih tinggal sama orang tuanya, sebaiknya pakai alamat orang tuanya walaupun di desa apa begitu. Jadi mudah untuk mencari tahu mahasiswa atau alumni. Jadi jangan alamat kos-kosannya atau alamat kontrakannya, jangan. Alamat orang tuanya. Oke, setelah itu pada pojok paling bawah ada menu simpan. Kalian simpan dulu ya, simpan. Disimpan, setelah itu pindah ke data orang tua. Nah, data orang tua, nama bapak, nama ibu saya. Kemudian klik simpan. Diklik simpan. Setelah itu kalian juga disuruh memilih dosen wali. Berhubung sekarang kan belum ada pembagian dosen wali, nanti akan disampaikan lewat grup mahasiswa baru kalau misalnya sudah ada pembagian dosen walinya. Jadi kalian akan tahu siapa dosen kalian masing-masing, dosen wali kalian. Jadi di sini tinggal diklik, cari namanya. Misalnya di sini dosen walinya Pak Hendra. Klik saja Pak Hendra, tulis saja Pak Hendra namanya, Pak Hendra, nanti akan muncul di situ. Kemudian kalian klik. Setelah itu, kalian masuk pada menu ganti password. Kan tadi passwordnya itu semua orang tahu ya. Nomor stambuk kalian, itu semua orang tahu. Jadi masih secara umum. Di sini, ini karena akun Anda, akun pribadi Anda, maka kalian harus mengganti password. Terserah kalian, pokoknya passwordnya itu harus yang benar-benar kalian ingat, ya. Jangan sedikit-sedikit lupa lagi password. Kemarin pengalaman senior-senior kalian sedikit-sedikit setiap semester datang lagi. Ibu, passwordku lupa. Jadi jangan begitu ya. Jadi dibuat passwordnya diingat. Bila perlu ini passwordnya harus sama dengan password FB, IG, WA, atau email kah. Jadi jangan diganti-ganti. Datang lagi ganti password lagi. Capek juga kita hanya karena ganti-ganti password begitu. Ya. Nah, jadi kalian ganti di situ kemudian simpan. Tapi username-nya tetap nomor stambuk ya, username-nya tidak usah diganti. Password-nya saja.
Ya, jika selesai pergantian password, maka tampilannya akan semacam ini. Kalian cek kembali lagi, dicek kembali lagi semua datanya apa sudah benar atau masih ada yang salah. Lalu pada pojok sebelah atas ada menu mahasiswa. Kalian klik menu mahasiswa ini, ya. Ini sudah mau menginput KRS ya. Cara-cara menginput KRS. Akan muncul semacam ini. Muncul semacam ini, jadi semester akademik kalian di sini tulis 2021. Kenapa 2021? Satu itu berarti kodenya ganjil karena kita masih dalam semester ganjil ya. Sekarang kita masuk di ganjil makanya dia harus 2021. Kemudian masukkan NIM, setelah itu search. Ya. Masukkan semester akademiknya, kemudian masukkan NIP kalian. Setelah itu search. Ya. Akan muncul tampilan semacam ini, ya. Akan muncul tampilan semacam ini. Ada menu yang warna biru di tengah itu, proses pembayaran Anda klik. Kalian harus klik. Setelah itu akan muncul registrasi ulang yang ini, ketik tahun akademik. Di sini tadi tahun ajaran 2021 ya. Sesi atau semester 1. Maksimal SKS 24, kalian klik tambah ini. Yang paling ujung ini tambah, kalian klik. Maka muncul semacam ini. Akan muncul semacam ini. Yang di sebelah ini tampilannya akan muncul pilihan menu tambah KRS. Sorry. Setelah muncul tampilan semacam ini, ada pilihan di bawah tambah KRS. Itu Anda klik tambah KRS ya. Diklik tambah KRS, akan muncul tampilan semacam ini. Jadi ini adalah jadwal perkuliahan Anda. Di sini ada pilihan mata kuliah dan pilihan kelas. Dan kalian juga nanti akan dibagi per kelas. Jadi nanti sudah ketahuan pada saat pembagian dosen wali juga, sekalian pembagian kelas, nanti akan ketahuan kalian di kelas apa, A, B, C, atau apa. Jadi di sini nanti kalian pilih mata kuliahnya itu sesuai kelas. Pada kotak yang ini, bentuk-bentuk kotak yang segi 4 ini diklik saja, maka akan jadi tercentang begini. Misalnya, ini hanya contoh ya, hanya contoh. Misalnya pendidikan Pancasila Anda klik, centang. Pendidikan Pancasila kelas saya kelas A misalnya, atau saya kelas C. Jadi tinggal centang. Setelah itu pilih lagi pengantar antropologi. Klik lagi centang. Setelah semua mata kuliah Anda centang di sini, maka pada menu paling bawah itu ada tertulis di situ ambil mata kuliah. Maka kalian akan mengklik ambil mata kuliah. Ambil mata kuliah akan muncul semacam ini. Ini KRS sudah ya. Ini KRS. Modelnya semacam ini. Jadi kelihatan sudah kelasnya di sini. Jadi kalau kalian kelasnya apa sudah kelihatan di KRS-nya. Kemudian kalau ingin mencetak KRS di menu ini, di samping tambah KRS ada cetak KRS. Kalian harus mencetak KRS. Setelah di-input, kalian harus mencetak KRS. Klik cetak KRS. Klik cetak KRS ya.
Setelah itu tampilan KRS-nya akan semacam ini. Ini siap untuk di-print. Siap untuk di-print. Setelah itu, setelah KRS-nya dicetak ya, saya perlu kasih tahu bahwa di KRS itu akan ada dosen wali yang bertanda tangan. Kemudian ada koordinator prodi yang bertanda tangan. Nah, kenapa kalian harus cetak? Jadi kalian harus meminta tanda tangan dari dosen wali itu dengan ketua program studi. Setelah ditanda tangan, kalian buat rangkap 5. Jadi dibuat rangkap 5 itu KRS-nya ya. Dibuat rangkap 5 tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk disetorkan kembali kepada dosen wali, disetorkan kepada program studi, kemudian disetorkan kepada pengelola prodi, disetorkan kepada UPT komputer fakultas, kemudian arsipkan untuk diri sendiri. Nah, kenapa diarsipkan untuk diri sendiri? Ini yang perlu saya tekankan kepada mahasiswa, karena banyak pengalaman mahasiswa senior kalian kemarin ya. Dia rasa dia sudah input KRS, dia pikir itu sudah aman. Dia pikir itu sudah aman, jadi dia tidak perlu lagi mencetak. Ini perlu kalian ketahui, diarsipkan untuk diri sendiri itu memudahkan kalian pada akhir penyelesaian tugas akhir, kalian akan melakukan namanya clearing. Pada saat clearing, semua berkas kalian dari semester awal sampai semester akhir berupa KRS maupun KHS itu akan diminta. Jadi jangan disepelekan ya, masalah berkas-berkas begini jangan disepelekan. Nah, kenapa? Karena di situ ada yang bertanda tangan walaupun fotokopinya sudah kan, tapi tetap ada yang asli, Nah, tidak diminta-minta misalnya pada saat Anda clearing seperti kejadiannya kakak seniormu yang kemarin datang mengeluh, Ibu, KRS-ku tidak ada saya cetak, Bu. Terus ini bagaimana, dosenku sudah pergi sekolah, Bu. Sementara di bagian akademik itu minta dosen waliku yang pada saat menjadi dosen waliku itu yang harus bertanda tangan. Kemudian ketua program studinya, Bu, sudah bukan Pak Jun, Bu, sudah ganti sekarang. Kalau di bagian akademik minta harus ke prodi yang lama. Nah, itu kan akhirnya kalian sendiri yang kerepotan, mau cari di mana dosennya. Jadi susah kan, karena dosen wali ini misalnya Pak Hendra atau Ibu Hajar misalnya ambil studi lagi. Siapa dosen walinya misalnya Pak Hendra nanti, terus Pak Hendra berangkat sekolah lagi. Jadi kalian sendiri yang susah. Nah, misalnya kaprodinya ganti lagi. Terus kaprodi yang lama sudah sibuk. Misalnya ada pekerjaan di luar atau apa, jarang sudah ke kampus, nanti perkuliahan baru datang misalnya. Nah, jadi kalian sendiri yang susah. Makanya kenapa saya bilang harus diarsipkan. Semua berkas-berkas harus diarsipkan. Dari semester awal sampai akhir itu kalian harus rapi-rapi. Serapi mungkin menyimpan semua berkas, karena itu untuk kalian sendiri pada akhir studi. Ya, bisa dipaham? Dan kemudian kenapa penting juga untuk menginput KRS di Siakat? Ini juga pengalaman ya. Banyak senior kalian, ini sudah kakak-kakak senior kadang biasa dia sepelekan ini penginputan masalah KRS. Ujung-ujungnya pada saat perkuliahan datang mengeluh, Ibu, kenapa namaku tidak keluar di absen? Terus saya harus bilang apa? Salahnya siapa kira-kira? Ini KRS di input di Siakat itu terhubung secara langsung di absen di sistem. Jadi kalau kalian tidak menginput KRS, maka nama kalian tidak akan muncul di absen. Ya, ingat ya adik-adik mahasiswa baru, tolong kalau ada temannya yang mungkin belum bergabung dan tidak bergabung di sini di online sini, nanti kalau ketemu disampaikan. Penginputan KRS itu sangat penting.
Kenapa penting? Karena itu terhubung dengan absen perkuliahan kalian. Jadi kalau kalian tidak menginput KRS, maka jangan salahkan pihak fakultas kenapa nama saya tidak keluar di absen. Karena ini yang atur adalah sistem, ya. Tolong diperhatikan. Kemudian yang paling parahnya lagi, pada saat terakhir, ini terakhir ya, presentasi keadilan. Pada saat berakhir perkuliahan dan akan memasuki final test, kalian bisa melihat kehadiran kalian itu berapa di sini? 100% kah? 93% kah? Jadi ketahuan kalian masuk di sini karena pada saat pencetakan DPNA. Jadi kalau yang tidak menginput KRS, yang paling parahnya lagi, tidak akan ada namanya di DPNA. Tahu itu DPNA apa? Daftar penilaian akhir. Setelah ujian final test. Jadi di situ akan ada nilainya kalian. Jadi kalau ada yang tidak ada namanya di DPNA, maka tidak akan ada nilainya. Kalau datang lagi protes, Ibu saya masuk terus, Ibu saya 100%, tapi kenapa saya tidak keluar namaku? Kenapa tidak ada nilaiku? Nah, siapa yang mau disalahkan kira-kira? Seperti itu. Jadi makanya kenapa sampai penting sekali ini penginputan KRS ya. Karena ini tersangkut juga dengan masalah nilai kalian. Jadi jangan disepelekan. Seperti senior-senior biasa begitu, abaikan, dipikir sudah, aman saja, kuliah saja dulu. Nah, ini KRS paling penting. Ya, oke, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penjelasan singkat dari Ibu Firda, salah satu dosen antropologi dan admin. Staff pada program. Ya, sorry, saya tadi lupa memperkenalkan diri. Ya. Saya adalah staf pada program studi antropologi. Jadi saya ini tempat curhatnya mahasiswa. Ya. Jadi jangan terlalu banyak bercurhat nanti. Cuman urusan password datang lagi bercurhat. Oke, lanjut host. Siap, Bu. Yang saya ketahui dari semester 1 sampai sekarang itu semester 9 itu siakat UNTAD ini adalah sebagai sistem maupun program semua yang berkaitan tentang berkas mahasiswa yang akan dikirim ke pusat, baik itu di UNTAD maupun sampai ke Kemendristek Dikti, seperti itu teman-teman. Iya, sedikit saya tambahkan lagi, Jose, minta maaf. Tadi kelupaan. Jadi adik-adik mahasiswa tadi itu, kenapa penting untuk mengisi biodata secara benar? Karena ini siakat sudah sinkron di feeder. Feeder itu punyanya pusat, feeder PD Dikti. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi semua data kalian itu terkirim secara langsung ke feeder PD Dikti, termasuk KRS dan nilai-nilai kalian. Makanya jangan disepelekan ya. Ya, lanjut host. Ya, itu dari Ibu Firda untuk pengenalan sistem siakat atau bagaimana cara menjalankan atau mengoperasikan siakat UNTAD. Kita lanjut ke pengenalan lembaga. Pengenalan lembaga, bukan? Oh, sisi tanya jawab. Iya, siapa tahu masih ada yang mau bertanya. Iya, siapa tahu ada dari adik-adik 2020 yang masih kebingungan tentang sistem siakat UNTAD. Diperkenankan atau dipersilakan kepada adik-adik untuk bertanya kepada Ibu Ade Fidra. Yang mau bertanya silakan acungkan tangan. Ya, Nur Hidayah. B301 12 0 120 052. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi nama aku Nur Hidayah Bus, nomor stand buku itu B30120052. Pertanyaanku itu kan tadi ada penandatanganan 5 rangkap yang tentang KRS. Nah kan sekarang ini lagi pandemi Bu, terus tidak semua juga teman-teman ada di Palu. Jadi bagaimana itu keanunya Bu? Ya, terima kasih sudah bertanya ya. Ya, terima kasih sudah bertanya. Ya, karena kita sekarang masih dalam masa pandemi, kita belum bisa bertatap muka secara langsung, maka di sini diminta peran penting dari ketua kelas, ya. Kalau bisa, itu kan KRS-nya juga bisa, misalnya kalau sudah dicetak atau di screenshot, bisa dikirimkan ke ketua kelasnya masing-masing, dikumpulkan ke satu orang misalnya yang ada di Palu sini ya, dikumpulkan ke satu orang yang ada di Palu sini, kemudian dipilah-pilah, misalnya dosen walinya Pak Hendra, jadi dikasih satu berkas semua, misalnya dosen walinya Pak Hendra, digabung semua di situ, kemudian dosen walinya misalnya Pak Itia, digabung semua di situ, jadi satu orang saja yang mengantarkan kepada dosen walinya, ya, kemudian dihubungi dosen walinya, Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu, saya ini dosen anak walinya Bapak, boleh saya minta tanda tangan misalnya begitu. Kita bisa ketemu di mana begitu kan? Oke, kalau misalnya dijawab dosennya sudah, ya silakan datang jam segini di rumah atau misalnya ketemu di kampus. Nah, jadi satu orang saja, tidak boleh bergerombol ya, tidak boleh bergerombol. Jadi mewakili saja satu orang untuk membawakan semua KRS teman-temannya itu. Nah, kemudian kalau untuk Kaprodi itu lebih mudah lagi. Jadi dikumpulkan semua saja, nanti satu kali diantar ke Prodi, nanti Kaprodi tanda tangan. Bisa dipahami? Jadi mewakili saja satu orang ya, karena sekarang belum boleh datang ke kampus secara bergerombol. Oke? Ya, terima kasih Nur Hidayah. Ya, untuk adik-adik yang lain, bagaimana? Apakah masih ada pertanyaan atau silakan acungkan tangan di room Zoom agar terlihat di partisipan. Siapa saja yang mau bertanya? Coba lihat di chatnya. Ibu, ini ada pertanyaan dari Saudara Arman. Assalamualaikum, Bu. Bikin KRS secara online atau langsung, Bu? Oke, ya Arman. Ini Siakat Sistem Informasi Akademik, jadi online ya. Tadi online sudah saya tekankan bahwa ini ini secara online. Jadi bisa diisi lewat HP. HP-nya kalian buka saja Google Chrome atau di situ kalian buka atau ya Google ya. Cari di situ siakat2.untat.ac.id, maka akan muncul tampilan Siakat, Arman. Jadi di situ sudah ada tadi pilihan-pilihan yang sudah saya jelaskan tadi, mulai dari biodata dilengkapi sampai pergantian password dilakukan, maka sampai muncul pada pilihan penginputan KRS tadi. Jadi saya sudah jelaskan tadi ya Arman. Nanti Arman bertanya-tanya kepada seniornya yang sudah lebih paham tentang sistem ini, atau mungkin ada temannya yang sudah mengerti, bisa ditanya-tanya lagi. Karena memang Siakat ini kalau hanya dijelaskan semacam ini, tanpa dipraktekkan langsung, kadang juga sebagian orang akan bingung ya. Sebagian akan bingung. Kalau misalnya kita punya 2 perangkat di depannya kita sekarang, ada laptop atau ada HP, bisa langsung dipraktekkan. Bisa langsung dibuka di HP. Jadi bisa langsung dipraktekkan kalau misalnya 2 perangkatnya, tapi kan cuma 1, ada yang pakai HP malah. Rata-rata mahasiswa sekarang pakai HP ya, jadi tidak bisa langsung dipraktekkan. Tapi kalau kalian bisa masuk ke Google, kalian akan bisa cari itu alamat webnya tadi yang saya suruh catat.
siakat2.untad.ac.id itu dicatat baik-baik, dicatat. Saya ulangi lagi ya. siakat2.untad.ac.id. Nah, itu alamatnya. Oke, Arman, bisa dipahami? Iya, lanjut, host. Ya, ini ada lagi dari adik-adik, Bu. Dari Muhammad Iqbal Panu. Bagaimana pertanyaannya Muhammad Iqbal? Silakan, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Panu dengan nomor stambuk B301-20026. Saya ingin bertanya kepada Ibu Fidra, Ya. Pengisian KRS itu kan Ibu bilang tadi ketika kita sudah membayar SPP, bagaimana sistemnya untuk penerima KIP kuliah untuk ini, Bu? Penerima KIP, ya, itu sudah secara otomatis ya. Itu yang atur universitas di bagian UPT-TIK. Jadi yang namanya sudah masuk dalam KIP itu secara otomatis dia bisa menginput KRS, dia bisa mengakses siakat karena itu sudah diatur dalam sistem, ya. Oh iya, Bu. Oke. Kasih, Bu. Ya. Ya, ini pertanyaan dari Mardiani Safitri. Berapa jumlah minimal dan maksimal pengambil KRS? Itu, Bu. Oke, baik. Nah, oke. Kalau angkatan-angkatan yang dulu-dulu itu ada batasan KRS. Kalau misalnya kalau awal semester 1 begini semua ditawarkan 24 SKS ya. Setelah semester 2 dilihat dari nilainya, itu yang dulu-dulu ya, dilihat dari nilainya. Kalau nilainya rendah maka ditawarkan dia hanya sekian SKS misalnya. Tapi kali ini Anda beruntung karena kebijakan itu sudah tidak semacam itu lagi. Sekarang boleh mengambil 24 SKS karena masa studi terlama itu adalah 7 tahun. Setelah 7 tahun, kalau Anda tidak selesai dalam waktu 7 tahun, maka akan secara otomatis Anda akan di DO. Makanya kenapa sekarang universitas sudah memperbolehkan mengambil untuk memudahkan mahasiswa dalam penyelesaian studinya, maka dibukakan setiap semester 24 SKS. Walaupun semester 1 misalnya nilainya anjlok, semester berikutnya dia akan ditawarkan lagi 24 SKS dan seterusnya. Jadi salahnya mahasiswa sendiri kalau misalnya dia sudah ditawarkan mata kuliah SKS begitu banyak, kemudian dia hanya sia-siakan dan masa studinya juga lama, maka itu kesalahannya dia sendiri. Ya, itu saja. Oke, lanjut. Ya, terima kasih Muhammad Iqbal. Ya. Ini Bu, ada lagi pertanyaan dari Sofi Presti. Bu, saya bertanya, jika kita salah mengisi biodata, apakah masih bisa kita edit kembali atau tidak bisa lagi, Bu? Iya. Siapa tadi yang bertanya? Sofi. Oke, Sofi. Jadi, kan nanti kalau menginput KRS itu dikasih batasan. Misalnya dari tanggal 1 misalnya sampai ke tanggal 15, ini waktu penginputan KRS. Jadi ada waktunya. Jadi kalau misalnya KRS-nya masih salah, Anda masih bisa edit atau dihapus. Ada di situ menu hapus, jadi kalian masih bisa hapus dan digantikan mata kuliah yang betul. Itu kalau masih terbuka siakatnya ya. Jadi karena ada batasan nanti, misalnya dikasih pengumuman kepada mahasiswa, silakan menginput KRS-nya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi kalau sudah lewat dari situ, maka otomatis siakat akan tertutup. Ya, nanti kalian berurusan lagi dengan admin-adminnya. Oke, terima kasih. Lanjut. Apakah lagi masih ada pertanyaan dari adik-adik mengenai sistem siakat ini?
Ya, mungkin adik-adik antara dua pilihan hari ini. Kalau bukan bertanya, itu malu bertanya. Kalau bukan tidak paham, malu bertanya. Jadi nanti bila malu bertanya di room Zoom ini, kedepannya akan ada penjelasan tentang setiap lembaga yang ada di Fakultas FISIP ini mengenai tentang bagaimana cara kerja dari Siakat Untat untuk mempertanyakan apa saja kendala dari Siakat Untat ini kepada senior-senior yang ada di setiap lembaga. Seperti itu. Jadi Ibu, di ruangan ini sudah hadir Ketua Komunal. Jadi bagaimana adik-adik, masih ada yang mau bertanya atau bagaimana? Saya, Kak. Saya siapa ini? Ika Jayantisari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Jayantisari, Stambuk B301-20108. Pertanyaan saya, apakah yang sudah membayar SPP sudah bisa menginput KRS sekarang atau bagaimana? Oke, jadi nanti ada pemberitahuan ya untuk mahasiswa baru. Nanti akan ada pemberitahuan kapan dia bisa menginput KRS. Nanti disampaikan lewat grupnya ya. Ya. Oke, lanjut host. Ya. Apakah ada masih ada lagi dari adik-adik untuk bertanya? Masih SOP layanan. Ya, Ibu Adik, kita lanjut ke pengenalan sistem apa tadi, Bu? Ibu Yun. Ya, kita lanjut ke pemateri selanjutnya. Untuk pengenalan sistem Siakat itu kita sudahi dulu. Terima kasih atas penjelasan dari Ibu Ade tentang bagaimana pengoperasian sistem Siakat Untat. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu Ade. Ya, kita lanjut ke materi pengenalan SOP. Pengenalan SOP apa tadi, Bu? Ibu Yun, pengenalan SOP apa? Pengenalan SOP pelayanan akademik. Iya, sepertinya Ibu Saron belum bergabung di sini ya. Tunggu saya. Sudah, Ibu Saron sudah bergabung, tapi saya hubungi belum terkoneksi. Mungkin menunggu sedikit lagi. Ya, mungkin ada games dari dosen atau
teman dari kita Hairul atau bagaimana? Untuk ini apa mengisi waktu yang kosong. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, bagaimana adik-adik maba sudah mengerti tadi materi yang dijelaskan oleh Ibu Firda? Fidra. Insya Allah. Insya Allah. Jadi untuk mengisi kekosongan kita peregangan dulu sedikit.